Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam pelaporan segmen. Oke, masuk ke dalam pelaporan segmen. Laporan segmen ini yang pertama itu dia berpacu pada standar PSAK 5 ya. Standar PSAK 5. Konsep dasarnya adalah kriteria dalam pelaporan segmen itu memiliki beberapa penggabungan. Nah, jadi segmentasi itu sebenarnya bagaimana perusahaan itu melaporkan penjualan dari setiap segmennya. Misal penjualan, terus dia melaporkan aset-asetnya, penjualan ini dalam kurung laba ruginya juga, laba rugi, aset, sama liabilitas. Itu dalam setiap segmen. Misal ada segmen kalau kita berbicara mengenai perusahaan, misal usaha bengkel, misal ada segmentasi di mana dia melakukan jasa. Segmentasi jasanya ada pendapatan dari segmentasi penjualannya, penjualan oli misal, atau penjualan spare part, itu bisa jadi segmentasi. Jadi PSAK memiliki fitur untuk memisahkan pendapatan-pendapatan dari berbagai jenis jasa ataupun barang yang dijual oleh perusahaan atau entitas gitu ya. Nah, kalau di PSAK 5 itu penggabungannya ada 5 kriteria. Dan pertama, sifat dan produk jasa, kemudian proses produksinya, itu berdasarkan proses produksinya, kemudian jenis atau kelompok pelanggan untuk produk jasanya, kemudian metode, dan ada beberapa sifat lingkungan pengaturan. Itu adalah PSAK 5 yang bicara tentang kriteria penggabungan atau segmentasi. Nah, kemudian dalam menerapkan segmentasi, misal ada penjualan oli, terus ada misal penjualan spare part, lagi ke ini ya, ke jasa yang tadi. Ada oli, dia jual spare part, kemudian dia ngasih jasa, misalnya dia ngasih jasa, ternyata dia juga misal dua apa lagi, misal dia ngasih jasa motor, misalnya jasa motor, terus dia ngasih jasa pembetulan mobil, misalnya ngasih jasa pembetulan sepeda, misalnya. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 segmen yang berbeda ya, 5 pendapatan dari segmen yang berbeda. Nah, misal di sini 1 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, misal 5 juta. Nah, apakah semuanya ini harus dimasukkan ke dalam laporan segmen? Laporan segmentasi? Belum tentu. Itu ada ambang batasnya, ada ujinya. Jadi bisa jadi enggak 5 ini dimasukin. Ya, bisa jadi enggak 5 ini dimasukin. Gitu. Kenapa? Ada ambang batas. Kita berbicara tentang ambang batas. Mana ambang batasnya? Ini. Ambang batasnya adalah nah, ini adalah ambang batasnya. Kalau kita melihat PSAK 5 paragraf 13, ini adalah beberapa ambang batas. Ini ambang batas pendapatan, yang dimana pendapatan itu harus memenuhi tes 10%. Jadi 10% dari total pendapatan gabungan, baik internal maupun eksternal. Internal kayak gimana? Kayak penjualan antar segmen, penjualan antar departemen, penjualan antar departemen atau segmen ya lah, itu 10% ya. Nah, kemudian B, ketika tes revenue telah selesai, maka kita maju lagi tes aset ya, 10%. Dia 10%. 10% dari total aset gabungan. Nah, kemudian profit and loss juga 10% dari total absolut dia rugi atau laba. Nanti kita bahas absolut itu apa sih gitu. Ini ada absolut kan nih, kerugian yang dilaporkan melebihi laba kerugian. Nih jumlah absolut. Ini absolut itu adalah jumlah
Misal kalau dia rugi kan itu minus ya, dia rugi minus. Nah ini tetap dibuletin jadi 1000 gitu. Nah itu absolut. Oke. Oke. Nah kita coba masuk. Oh iya ada satu tes lagi. Mohon maaf lewat. Ini tes yang pertama, tes yang kedua adalah ketika salah satu dari tiga ini, dari tiga ya, salah satu dari tiga. Jadi nggak harus tiga-tiganya, nggak harus dua dari tiga, salah satunya. Tes pertama adalah salah satunya apakah dia memenuhi tes pendapatan, apakah dia memenuhi tes aset, atau apakah dia memenuhi tes laba rugi ya. Itu segmentasi. Nah, tes yang kedua adalah tahap yang kedua untuk menentukan laporan segmen. Kita tes ulang segmentasinya. Segmentasi yang kita dapat dari hasil tes pertama. Yaitu kita menilai lagi 75% dari si total pendapatan, apakah si total segmentasi kita apakah emang sesuai atau enggak gitu. Untuk selanjutnya kita coba bahas di bawah ini. Nah, ini harus digedein. Nah, ini adalah tes yang pertama nih. Misal ya, kita ngebahas tes yang pertama. Tes yang pertama di sini itu kita membahas bagaimana. Oke, sorry tadi terjeda. Oke, tes yang pertama kita tahap yang pertama untuk mencari segmentasi, apakah segmentasi kita benar atau enggak. Tahap pertama adalah kita menguji dengan pendapatan, tes pendapatan. Nah, misal di sini kita dalam sebuah perusahaan itu ada pendapatannya atas transportasi, atas oli, ini kegedean nih, atas asuransi, atas keuangan, misalnya kita ada 4 sumber pendapatan. Nah, ternyata ini ada 10, transportasi 10 juta, oli itu 420. Ini penghilangan minyak ya, penghilangan minyak. Kalau ini 200 juta, asuransi, finance 500 juta. Nah, dari 4 ini yang manakah yang berhasil di revenue test? Ternyata hanya transportasi yang nggak memenuhi, karena dia nggak memenuhi dari 10%. Gitu ya, 10%. Gitu. Ini kan berapa nih? 10 ini terus kita bagi dengan ini kan nggak nyampe 10% nih. Benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian karena dia nggak memenuhi di tes pendapatan, ini intersegmen ya. Intersegmen ini itu dia kadang misal segmen transportasi menjual ke segmen asuransi menjual ke segmen transportasi. Itu bisa jadi kan dia menjual asuransinya ke transportasi, biar transportasi nanti ketika dia menjual ada asuransi nih gitu. Itu bisa jadi kayak gitu, 400 juta 100 juta. Nah kemudian kita bergeser karena transportasi nggak memenuhi, kita bergeser lagi ke aset. Nah memenuhi nggak nih si aset, hanya kita harus kayak gini deh. Ini oke, kita perkecil sedikit lagi. Nah good. Aset nggak memenuhi kan tadi, pendapatan di transportasi nggak memenuhi. Kita coba tes aset apakah memenuhi, ternyata memenuhi semua. Ini kenapa memenuhi, karena semua asetnya ini lebih dari 10% gitu. Teman-teman bisa hitung lebih dari 10%. Nah kemudian kita tes profit and loss. Nah ini ada segmen operation loss, kemudian ada profit loss. Nah karena ada transportasi loss, kemudian dari oil refining, terus insurance, terus finance, itu semuanya profit, maka kita ambil yang terbesar. Oke, yang terbesar apa? Ini kan profitnya yang terbesar, bukan lossnya yang terbesar gitu. Maka oleh sebab itu kita patokan dari 10% ini jadi 700 per 4367 berapa, apakah dia memenuhi? Enggak gitu ya. 26700 jadi 43, apakah dia memenuhi? Enggak gitu ya. Jadi patokannya adalah ini.
walaupun dia loss, patokannya tetap ini, karena profit yang lebih gede daripada loss. Kalau loss yang lebih gede, maka patokannya loss gitu. Ya, jadi ketika tes profit and loss, ternyata si transportasi dan oil refining itu nggak reportable, nggak memenuhi kriteria untuk dapat dilaporkan di pelaporan segmen gitu. Nah, hasil dari tes kita udah tes ketiganya, ternyata keempat-empatnya ini masuk. Kenapa? Kenapa nggak masuk? Kenapa masuk? Kita coba lihat transportasi. Dia memenuhi tes apa transportasi? Dia memenuhi tes aset ternyata. Ternyata semuanya ini memenuhi tes aset. Jadi walaupun tes profit and loss dan tes revenue nggak memenuhi, tapi ketika tes aset memenuhi, maka semuanya masuk gitu. Karena yang di dalam tes ini, tes pertama ini, salah satunya yang terpenuhi, bukan ketiga-tiganya. Gitu ya. Oke, kita udah dapat. Ini adalah hasil tes pertama kita. Kita coba masuk ke tes yang kedua. Nah, tes yang kedua ini kita melihat nih. Nah, tes yang kedua ini kan kita threshold-nya ini ditinggiin ya. 75%. Nah, 75% apa? 75% dari ini nih. Dari ini. Nah, kita coba hitung. Dari keempat ini, ya pasti masuk ya, Leh. Dari keempat ini apakah dia masuk 75% dari total pendapatan? Ya pasti masuk ya. Totalnya kan berapa nih? Ya, pasti masuk kan ini 100% kan ini. Apakah dia masuk dari total ini? Apakah dia melebihi? Maksudnya bukan apakah dia melebihi dari 75%? Jadi kita kaliin dulu si totalnya ini 75%. Nah, terus kita totalin ini. Ini kan hasilnya 1,1 miliar, itu hasilnya kan 800 ya. Biasanya 800. Nah, thresholdnya kita adalah kita nambahin semua keempat ini. Ketika kita tambahin 10 tambah 4 20 tambah 200 tambah 500 dia masuk kemana gitu. Sorry ini deh, biar lebih ngerti. Lebih ngerti. Nah, ini 10 4 20 200 tambah 500 itu 1 miliar kan totalnya. Otomatis dia di atas 75% dong, karena ini 100% nih mereka gitu. Iya enggak? Gitu. Jadi karena dia 1,1 miliar itu lebih gede daripada 800 juta, maka keempat ini memenuhi gitu. Jadi kesimpulannya berdasarkan kedua tes, maka yang dapat reportable dari keempat segmen ini adalah semuanya gitu. Jadi semuanya dilaporin ke laporan segmentasi gitu teman-teman. Coba sebentar ya, saya cariin pelaporan untuk Indofood. Coba sebentar. Nah, ini ada nih. Sebelumnya disclaimer dulu, ini saya menggunakan pelaporan keuangan annual report dari Indofood, bukan berarti untuk mengendorse perusahaannya, untuk mengendorse sahamnya gitu ya. Jadi itu disclaimer dulu. Oke, ini adalah sebuah contoh aja bagaimana pelaporan segmen di praktiknya gitu ya. Karena kita dari kemarin selalu belajar teori, kita masuk ke praktik nih. Dia ini jadi pelaporan segmen itu terdapat di CLK, catatan laporan keuangan. Dia berada di catatan, sebentar kita masuk pelaporan segmen. Nah, kita pindah. Coba kita find aja segmen si. Oke, catatan 31. Kita cari aja catatan 31. Oh, bukan. Nah, ini geografis, ini informasinya. Miring ya dia. Miring juga deh. Nah, oke, ini ini adalah pelaporan segmen dari ICBP. Ya, kita coba teliti lihat nih. Jadi di ICBP itu kita ini tes labanya ya, ternyata ini tes labanya. Kalau berdasarkan laba ruginya, dia ada
ini dia ternyata melaporkan segmen noodles mie instan ya, terus dairy, terus makanan ringan, ada segmentasi pendapatan makanan, penyedap makanan, terus nutrisi, terus minuman, lumayan banyak juga ya dia. Nah ini eliminasi, kenapa eliminasi? Karena dia melakukan laporan konsolidasi. Jadi segmentasi, pendapatan segmentasi itu dieliminasi karena dia masih konsolidasi gitu. Itu untuk laporan eksternal sih. Nah itu contohnya, ini laporan laba segmennya, ini masih lanjutan nih. Nah ini aset dan liabilitas segmennya itu. Di segmen mie instan berapa nih asetnya? 103, ini dalam jutaan ya, tambah juta aja berapa tuh? 1, 2, 3, 103 triliun ya asetnya. Segmen mie instan doang nih gitu. Labanya berapa sih? Laba segmennya untuk mie instan, wah gila. Ini 9T nih labanya. Gitu, itu cara bacanya ya, cara bacanya. Gitu, oke. Dan total di sini itu selalu sama dengan total laba dia. Nah, kita uji nih. Kita uji teori kita. Biar enggak sia-sia kita belajar. Karena walaupun kita banyak belajar, kalau teorinya nggak dipraktikin, sama aja ya. Coba kita naik ke atas, mana labanya? Sebentar. Ini laba komprehensif. Benar nggak tuh labanya segitu? Sorry, ini penyusutan. Ini 11 miliar. Total penjualan 56. Benar nggak? 56803. Mana 56803? Nah ini tahun 2021. 56803 gitu. Income laba usahanya 11673, benar nggak? Mana tuh? Nah ini 11673, benar ya. Labanya 7, 9, benar gitu ya. Jadi gitu cara bacanya. Nah, mau lihat asetnya? Boleh. Aset 2022, total asetnya berapa? Total asetnya dia ada di sini, 115 triliun. Coba kita masuk ke laporan posisi keuangan. Mana tuh? 2022 total aset. Nah, bener kan? 115 ya. 115 triliun, bener kan? Itu cara bacanya. Jadi ini untuk memudahkan investor sih. Jadi investor lihat, oh ternyata Indofood itu lebih tinggi asetnya di mana nih? Di noodles ternyata. Nah, kita lihat di penjualannya lebih tinggi mana nih si Indofood? Ternyata lebih tinggi di noodles juga. Ternyata andalannya si ICBP ini di mie instan gitu. Indofood ini. Gitu. Itu praktikalnya. Ini seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat, enggak cuma di dunia perkuliahan, tapi juga di dunia misal ketika Anda menjadi investor ataupun menjadi pengusaha nantinya. Atau menjadi akuntan, menjadi auditor. Ketika kalian menjadi auditor, terus kalian melakukan audit terhadap PSAK, kalian menggunakan PSAK, maka ini harus menggunakan laporan segmentasi. Nah, perlu dilihat juga nih yang ini. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.